Shalom. Halo teman-teman, hari ini kita beribadah yuk. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan beribadah. Tuhan berkatilah kami, amin. Mas Aka, hari ini cerah sekali ya. Iya, Mas, coba tebak siapa yang menciptakan hari? Tuhan Yesus dong. Betul sekali. Yuk kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Kamu suka gak jadi anak Tuhan? Ya pastilah. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertaiku. Yuk kita nyanyi Kids Zaman Now bersama yuk. Ayo. Teman-teman, ayo kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi firman-Mu, kita bagi kakiku.
yang belum? Daus, nyalain videonya, Daus. Rahmanda, Sintong belum balik ya dari WC? Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau yang tolong kami, berikan kami hikmat, pengertian untuk boleh mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah firman Tuhan boleh disampaikan, dan adik-adik juga boleh menangkap firman Tuhan secara sederhana dan dapat mengerti setiap firman yang didengarkan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan permintaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhir, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti sehat tuh kan? Nah, adik-adik sudah lihat belum ya video yang di depan tadi? Apakah ada yang pernah mengalami seperti anak yang di video tadi? Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Mbak Priska mau ajak kita semua untuk belajar firman Tuhan hari ini yang berjudul berani melakukan kebenaran. Ya, super kebenaran hari ini adalah aku berani hidup benar. Yuk, kita ulangi sekali lagi ya. Aku berani hidup benar. Nah, itu dia super kebenaran kita hari ini. Dan untuk ayat nats kita hari ini terambil di 1 Yohanes 1 ayat 6. Mbak Priska bacakan buat kita semua ya. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak? Untuk kita hidup benar, karena super kebenaran kita adalah aku berani hidup benar. Ternyata untuk berani hidup benar itu nggak mudah adik-adik ya. Kita butuh yang namanya ketaatan dan juga keberanian. Mengapa ya kok kita itu butuh kedua hal itu? Karena adik-adik, meskipun kita mungkin melakukan hal yang benar, belum tentu dunia di sekitar kita itu mau atau menyukai kebenaran itu. Dan belum tentu juga mereka itu menginginkan ya atau melakukan kebenaran. Nah, contoh nih ya, seperti di video awal tadi, kalau adik-adik lihat, mungkin kita enak ya, Bapak Ibu Guru nggak tahu ketika melakukan pembelajaran online atau lagi Zoom meeting gitu ya. Mungkin anak itu enak buat makan, terus main handphone, bahkan pakai masker juga gitu ya, disambi dengan banyak hal. Itu hal yang nggak benar ya adik-adik ya. Mungkin rasanya enak ya karena bisa santai gitu ya, nggak dengerin Bapak Ibu Guru, tapi itu adalah hal yang tidak benar. Begitu. Nah, sekarang Mbak Priska mau ajak kita untuk belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yohanes Pembaptis. Apa ya yang bisa kita pelajari dari hidupnya Yohanes Pembaptis? Yuk kita simak bersama. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini beda lagi ya dengan muridnya Tuhan Yesus. Jadi Yohanes ini bukan yang menulis Injil Yohanes dan juga surat Yohanes, tapi Yohanes Pembaptis itu adalah dianggap sebagai nabi terakhir yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Nah, pada zamannya Yohanes Pembaptis itu menyerukan pertobatan dan melakukan upacara pembersihan yang disebut baptisan. Bahkan Tuhan Yesus sebelum melakukan pelayanannya di dalam dunia, terlebih dahulu menyerahkan diri kepada Yohanes untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini. Nah, luar biasa ya. Kita kalau belajar dari Nabi Yohanes ini, dia itu nabi yang menyerahkan dirinya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dia menjaga kekudusan, dia juga melakukan kebenaran. Gitu. Itu hal pertama yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis. Hal yang kedua adalah adik-adik, Mbak Priska mau bercerita nih. Yohanes Pembaptis itu pernah ya, dia itu menegur yang namanya Raja Herodes. Raja Herodes itu ditegur karena dia itu menikahi Herodias, istri dari Filipus yang adalah saudaranya sendiri. Nah, apa yang dilakukan Yohanes ini sangat berisiko.
Karena Herodes itu ya terkenal dengan dia itu raja yang mau menghalalkan segala cara demi kekuasaannya. Walaupun beresiko, Yohanes berani melakukan kebenaran itu ya, dia mau menegur hal yang salah itu. Nah, itu adalah hal kedua yang bisa kita pelajari dari Yohanes. Dia berani melakukan kebenaran meskipun sulit, adik-adik. Nah, itu tadi adalah hal yang bisa kita pelajari dari Nabi Yohanes. Sekarang Mbak Priska mau tanya nih sama adik-adik, apakah adik-adik mau juga sama seperti Yohanes Pembaptis yang hidup dalam kebenaran? Gimana sih caranya biar kita bisa hidup terus dalam kebenaran, Mbak Priska? Caranya adalah kita bisa membangun kehidupan rohani kita yang kuat sejak kecil, sama seperti Yohanes ya. Kita bisa meluangkan waktu kita untuk bersaat teduh, menikmati firman Tuhan, mungkin dalam waktu pribadi kita ataupun bersama keluarga. Nah, itu penting kita lakukan sejak kecil agar rohani kita kuat. Yang kedua, kita juga bisa adik-adik untuk kita itu menjaga diri dari pergaulan yang buruk. Nah, kalau misalnya nih adik-adik punya teman-teman yang mungkin perilakunya itu nggak sesuai sama firman Tuhan, kok dia kayak gitu ya? Nah, kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita ikutan sama teman-teman kita untuk melakukan hal yang tidak benar. Contohnya nih ya, kayak tadi yang ada di video tadi, tidak mendengarkan Bapak Ibu Guru dengan baik secara offline maupun online sekarang ini ya. Kalau offline itu mungkin ada beberapa dari adik-adik yang sudah uji coba masuk sekolah ya. Dan yang ketiga, kita juga tidak boleh ikut-ikutan berbuat dosa meskipun teman-teman kita itu banyak melakukan dosa. Yuk, Mbak Priska mau ajak kita semua buat jadi anak-anak Tuhan yang menghidupi firman Tuhan bahwa aku berani hidup benar. Oke adik-adik, mari kita hari ini berjanji pada Tuhan untuk hidup dalam kebenaran seperti teladan Yohanes Pembaptis hari ini. Gitu ya. Semoga Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menguatkan kita untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berani melakukan kebenaran meskipun itu sulit. Sekian renungan hari ini, dan biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di hati kita dan bertumbuh dan berbuah ya. Kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bila kami boleh kembali belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Nabi Yohanes Pembaptis. Tuhan tolong kami untuk kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang berani melakukan kebenaran. Meskipun di sekeliling kami terasa sulit ya Bapa. Mungkin situasinya akan sulit, tetapi kami memohon Roh Kudus yang mampukan kami untuk jadi anak-anak Tuhan yang taat dan jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sekian adik-adik renungan hari ini, Tuhan berkati, dadah.